Perbuatan syirik sangat dibenci oleh Tuhan, dan dosa syirik jika dibawa mati, terancam kekal di neraka. Kenapa Tuhan benci kesirikan? Ayo kita bincangkan dalam video singkat ini. Syirik itu artinya menduakan Tuhan, atau kita memohon kepada selain Tuhan. Ini sering terjadi kalau kita terkena penyakit yang sulit disembuhkan, atau kita merasa terlalu miskin. Juga bisa disebabkan kita sakit hati, namun ada juga sebab yang lain, yang mana membuat kita tidak sabar, hingga meminta tolong pada orang, yang akan membawa kita pada kesirikan. Ada beberapa alasan yang mengatakan kenapa Tuhan benci kesirikan. Ada yang mengatakan Tuhan itu cemburu sebab itu Tuhan tidak mau diduakan. Dan ada juga alasan lainnya, namun ada pendapat yang sangat bisa diterima, yaitu Tuhan tidak mau kita membuat kesalahan fatal. Kita buat pemisalan, kalau ibu kita sakit tentu kita mau membawanya ke dokter. Apakah kita akan membawa ke dokter asal-asalan? Tentu kita mau dokter yang memang dokter, sungguhan agar ibu kita mendapat perawatan terbaik. Itu sebabnya Tuhan membenci kesirikan. Sebab sirik itu kebohongan dan tentu buruk bagi kita. Tidak ada tempat memohon kecuali hanya padanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, orang yang berbuat sirik itu mengatakan, kami tidak menyembahnya melainkan agar dia mendekatkan kami kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Ayat ini memberitahu kita alasan pelaku kesirikan dan memang itulah yang selalu mereka katakan, maka jauhilah kesirikan dengan banyak belajar ilmu. Sebab sirik itu sulit dibedakan sepintas kita dengar. Masuk akal alasan kesirikan tersebut. Di dalam Islam kita wajib percaya gaib, tapi haram percaya mistik. Namun secara umum mistik dan gaib itu dianggap sama, sebab cukup sulit membedakannya. Doa itu gaib, mantra itu mistik, dan ini sangat mirip. Prediksi atau penafsiran itu gaib, namun ramalan itu mistik, ini juga mirip. Ibadah itu perbuatan gaib, ritual itu perbuatan mistik, ini juga mirip. Jin itu makhluk gaib, hantu itu makhluk mistik, dan ini juga mirip. Dan banyak kemiripan yang lainnya. Mistik ini adalah bagian dari kesirikan. Secara garis besar gaib dan mistik itu adalah, gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, namun dapat dipercaya kebenarannya, sebab ada tanda-tandanya atau ada petunjuknya. Mistik itu sesuatu yang tidak dapat dilihat mata, dan sangat diragukan kebenarannya, sebab tidak ada tanda-tandanya atau tidak ada petunjuknya. Kita misalkan seperti jin ada petunjuknya di dalam Al-Quran, dan ada juga di hadits. Kalau hantu ini jelas kebohongan, sebab lain negara lain pula hantunya. Namun kembali pada intinya mistik itu adalah kebohongan yang menyesatkan. Gaib itu kebenaran yang ada pertanggungjawabannya. Mungkin ini saja perbincangannya, semoga bermanfaat.